Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang di kelompok ini, gitu ya. Yang terdiri dari Arum, Ilyasa, Wahyu, Raihan, Tirta, dan Widya. Oke, dalam kali ini kalian mengambil judul adalah analisis kemudahan penggunaan aplikasi desain dan keseringan penggunaannya terhadap minat desain grafis mahasiswa STN Nurul Fikri, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021. Baik. Kita coba review, saya akan coba review apa yang kita lakukan. Nah, pertama di latar belakang. Nah, di latar belakang, mungkin yang harus teman-teman tahu adalah dalam pembuatan latar belakang, jika ingin memasukkan suatu instansi, kita tidak perlu memasukkan secara detail, gitu ya. Karena kenapa? Karena instansi tersebut sudah dijelaskan di profil tempat responden gitu. Nah, itu memang ada di bab 2 gitu ya. Nah, jadi ini sebanyak ini nih coba dipersingkat lagi gitu ya. Karena ini sangat detail sampai ban PT-nya, sampai SK-nya itu dimasukkan. Karena kenapa? Karena di sini nih kita fokus aja ke masalahnya, bukan fokus ke tempatnya, tempat apa? Pengambilan datanya. Lalu kemudian di sini mungkin ini sudah dibahas nih. Pertama tentang STTNF-nya, kemudian desain grafisnya, lalu oke. Nah, jadi mungkin yang perlu teman-teman highlight dari latar belakang ini adalah masalah. Kira-kira masalah apa yang didapatkan gitu ya. Yang teman-teman dapatkan sehingga bisa menjadi latar belakang penelitian ini dipilih gitu. Lalu perumusan masalah itu nanti akan disesuaikan dengan pada latar belakang, masalah yang ada di latar belakang, seperti itu. Lalu batasan masalah, sebenarnya batasan masalah itu adalah suatu pembatasan yang dilakukan terhadap penelitian gitu ya. Misalkan penelitian hanya mengamati pengguna game dan ink space gitu ya. Terus juga sampel yang digunakan hanya mahasiswa Nurul Fikri jurusan sistem informasi gitu ya. Terus penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 minggu gitu dan sebagainya gitu. Jadi batasannya arahnya ke situ seperti itu. Lalu untuk tujuan penelitian, nah kira-kira apa yang ingin dicapai seperti itu. Oke, nah di sini teman-teman yang sudah dibuat gitu ya. Jadi harus disesuaikan sama yang dilakukan gitu. Yang dilakukan adalah misalkan korelasi dan regresi. Nah, kira-kira apa sih yang didapatkan dari korelasi dan regresi? Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam tujuan penelitian. Itu agar relate. Lalu di landasan teori, nah ini kan udah ada STTNF ya, udah lengkap juga ya. Jadi yang di latar belakang itu nanti bisa dihapus, dibuat lebih singkat. Lalu nanti yang lengkapnya ada di bab 2 ini. Seperti itu. Nah, kemudian oke, nah di sini ada distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini mungkin minusnya atau yang kurangnya adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi dan contoh dari tabel distribusi frekuensi seperti itu. Lalu untuk ini ukuran pemusatan dan penyebaran, yang kurang itu adalah ukuran penyebarannya belum dimasukin. Nanti bisa dimasukin ya. Oh udah ya, ini ada, sorry, ini ada. Oke, berarti udah lengkap. Lalu untuk korelasi juga sudah lengkap. Mungkin korelasi kurang adalah di koefisien determinan gitu ya. Itu teman-teman harus masukin juga teorinya ke sini. Untuk regresi sudah lengkap. Seperti itu. Oke, selanjutnya metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini teman-teman menggunakan 300 sampel yang akan diuji dengan Slovin untuk mendapatkan ukuran sampel yang dibutuhkan dengan tingkat signifikan 15% ya. Oke, sehingga dapatkanlah 39. Oke, nah ini flowchart-nya. Oke, nah ini penjelasannya ya. Oke, baik. Informasi data. Nah, oke. Lalu untuk pengujian,
dinyatakan semua valid, bagus. Lalu perhitungan. Nah, mungkin tadi saat saya periksa sebelum merekam itu di dalam perhitungan distribusi frekuensi kamu hanya menghitung hingga sampai hanya sampai panjang interval, gitu ya. Nah, jadi karena ini kan panjangnya 1, berarti kan ini bisa dianggap atau bisa dibuat seperti data tunggal, gitu. Jadi karena data tunggal, kamu bikin dulu aja rangkuman data tunggalnya dari variabel apa ini? Dari variabel kemudahan penggunaan aplikasi. Seperti itu. Nanti yang variabel-variabel yang lainnya juga sama. Kemungkinan kan juga tunggal ya. Seperti itu. Atau kalau sudah tunggal seperti ini, kamu bisa menggunakan SPSS untuk mendapatkan tabel distribusi frekuensinya. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya median modus, ini sudah, bahan baku sudah. Oke, nah ini ya bagus. Oke, nah jadi yang sebenarnya yang teman-teman harus highlight adalah nilai-nilainya, gitu ya. Nah, 3,24, terus modusnya 3, mediannya 3 itu harus di-highlight, gitu ya. Nah, proses kerjanya ini sebenarnya tidak wajib, tapi hasilnya lah yang wajib untuk dianalisis, seperti itu. Gitu ya. Oke, lalu ini koefisien korelasi, ini lebih baik menggunakan SPSS saja kalau teman-teman mau. Tapi kalau mau dihitung manual pun boleh. Nah, ini yang harus dianalisis nih, nilai-nilainya. Nah, ini berganda ya, kamu menghitung berganda. Enggak, ini X1, X2 ya. Oke, nah di sini perlu kamu jelaskan, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kan dari sini, yang lainnya belum dijelaskan nih, nanti dijelaskan juga. Seperti itu ya. Jadi yang dijelaskan ini yang berganda ya, kalau nggak salah. Oke. Sama. Nah, mungkin ini berganda nih, regresi berganda. Nah, ini sebenarnya kita nggak membahas tentang berganda, kita hanya sampai yang linear sederhana saja untuk regresi, dan untuk korelasi yang sederhana juga, belum sampai yang berganda. Seperti itu. Ya, mungkin ini hanya ralat aja, nanti teman-teman bisa hitung ulang terkait regresi dan korelasinya, seperti itu ya. Oke. Nah, nanti ini akan disesuaikan dengan tujuan yang telah diperbarui. Gitu, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Itu dulu review dari saya. Mungkin nanti dapat insight untuk dapat perbaikan dan dilengkapi untuk sebelum pengumpulan finalnya nanti. Seperti itu. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.